Halo guys, welcome back ya hari ini di channel Mr. Trade-in. Untuk hari ini kita masuk di update market di hari Kamis tanggal 22 Juni teman-teman, di hari ulang tahun Kota Jakarta ya. Oke, hari ini terlihat market kita kembali babak belur teman-teman. Jadi kayaknya balas dendam ya dari yang kemarin candle hijau cut, dan hari ini terlihat secara candle dia merah pekat teman-teman. Nanti kita akan bahas dari teknikalnya. Sementara itu hari ini tadi ada rilis data suku bunga acuan teman-teman untuk interest rate decision untuk suku bunga Bank Indonesia, yang dimana tetap dipertahankan di angka 5,75%. Jadi so far untuk suku bunga dari bulan Februari itu stagnan teman-teman ya. Jadi udah kurang lebih sekitar 5-6 bulan ini suku bunga terpantau masih stagnan di 5,75%. Sepertinya Bank Indonesia juga masih melihat, masih mempertimbangkan ke depannya bagaimana kondisi ekonomi, apakah nantinya terutama dari The Fed teman-teman ya, yang nantinya masih akan kembali menaikkan suku bunga. Jadi mungkin dari Bank Indonesia masih mempertimbangkan ya hal tersebut, sehingga saat ini posisinya masih tetap dipertahankan di angka 5,75%. Walaupun dari data inflasi terlihat mengalami penurunan yang cukup tajam ya untuk Indonesia. Kemudian untuk indeks hari ini kembali melemah 0,75% dengan closingannya di level 6.652. Ini terlihat tekanan tadi sewaktu closingan teman-teman dari banking yang cukup ada buangan dari seller nih, ada tekanan dari seller. Kita coba lihat untuk banking hari ini Bank BCA 0,82% melemah di 9.050. Kemudian Bank Mandiri juga melemah 0,49% di 5.075. Kemudian Bank BNI juga melemah 0,55% di 9.060. Dan untuk Bank BRI yang hari ini cukup tertekan melemah 1,79% di 5.475. Jadi ini kelihatan untuk Bank BRI dia nggak berhasil untuk menembus 5.600 ya. Jadi terreject dan akhirnya kembali koreksi nih teman-teman. Lalu untuk sektoral hari ini mayoritas juga terpantau merah, dengan pelemahan dari sektor teknologi yang cukup paling tertekan ya dengan 2,07%, disusul dengan infrastruktur teman-teman, sedangkan sisanya cenderung merah. Walaupun hanya dari sektor perbankan ya yang hari ini terpantau secara sektoralnya terpantau hijau tipis nih. Lalu untuk rupiah juga kita lihat so far sedikit kembali menguat di 14.950-an teman-teman. Oke, lanjut ke teknikal ya. Sekarang kita coba lihat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, hari ini market kita sepertinya balas dendam ya. Terlihat dari segi candlenya dia cukup merah pekat ke bawah, yang menandakan artinya tekanan sellernya hari ini cukup kuat nih. Walaupun kemarin sebenarnya kita meyakini ya bahwa market kita sebenarnya bisa kembali untuk menguat teman-teman. Namun kenyataan berbalik sebaliknya ya. So far untuk indeks di sini masih terreject dari garis exponential moving average ya sebagai resisten. Jadi so far di sini sebenarnya masih bergerak konsolidasi aja sih untuk market kita ya. Kurang lebih di supportnya di 6.560-an sampai dengan di resistennya kurang lebih di 6.750-an teman-teman. Dan untuk potensi yang kemarin saya sempat bilang ya untuk inverted head and shoulder, so far kalau melihat kondisi seperti ini sepertinya kita masih akan cenderung konsolidasi dulu teman-teman ya untuk sementara waktu ini nih. Namun untuk besok saya sih melihat peluangnya masih akan terjadi koreksi ya. Jadi perlu waspada untuk kalian yang ada aktif di market.
dengan kondisi candle seperti ini, sepertinya besok juga masih berpotensi untuk kembali melemah nih. Oke, tapi so far seperti yang tadi saya bilang masih bergerak dalam area sideways-nya teman-teman di sini kurang lebih. Jadi bisa dipantau buat kalian yang ada aktif tradingan dan juga untuk potensinya, karena masih belum terlalu jelas. Jadi tetap waspada teman-teman, bagaimanapun juga market itu cukup kejam ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk update hari ini. Oke, next, hari ini saya akan membahas berita yang lagi cukup ramai juga dibicarakan ya, yaitu terkait dengan emiten BEPS nih, emiten pengusaha asal Subang teman-teman, yang dimana per hari ini kalau nggak salah dia menyentuh harga di 50, akhirnya tidur ya di 50 bersama dengan dua emiten lainnya, yaitu Zata dan juga IPPE teman-teman, yang merupakan afiliasi dari emiten BEPS ini. Saya sih jujur kurang ngikutin ya untuk berita terkait masalah internalnya. Cuman di sini kalau saya coba baca-baca sekilas, isunya itu ada transaksi gagal bayar repo ya teman-teman. Jadi memberikan sentimen negatif untuk ketiga emiten tersebut. Dan juga dari pengendalinya yaitu Asep Sulaiman, yang merupakan tadi saya bilang pengusaha Subang itu ya, dia melakukan penjualan sahamnya teman-teman. Jadi yang menyebabkan para investor akhirnya kurang percaya ya, dan akhirnya berbondong-bondong untuk menjual sahamnya, dan akhirnya ketiga saham tersebut dia berada di harga 50 teman-teman. Mungkin kita bahas sedikit dari teknikalnya aja ya teman-teman. Kita lihat ini BEPS cukup mengerikan ya, terakhir dari harga 700 akhirnya ARB berjilid-jilid, kurang lebih ini 162 hari teman-teman, jadi kurang lebih 5 bulanan ARB, dan akhirnya hari ini dia menyentuh di harga 50. Ini sih jujur saya rasa banyak banget investor ya maupun retail yang nyangkut di atas teman-teman. Dengan kondisi seperti ini saya sih nggak yakin ya kalau misalkan bakal bisa bangkit nih untuk emiten seperti ini, karena dari antriannya juga tadi saya coba cek, untuk antrian di harga 50 nya itu kurang lebih tadi 137 juta lot teman-teman, itu sekitar 680 miliaran ya. Jadi banyak banget untuk investor yang mau keluar di emiten ini karena merasa udah kurang yakin ya dengan pemiliknya dan juga dengan manajemen tentunya. Jadi ya buat kalian yang ada nyangkut, harap bersabar ya, semoga aja nanti kedepannya emiten ini bisa kembali bangkit ya teman-teman. Next kita coba lihat yang berikutnya, ada IPPE juga sama nih, dia listing di tahun 2021 bulan Desember, sempat juga meningkat namun akhirnya sama juga nih kembali tertekan, dan sekarang akhirnya tidur di harga 50 teman-teman untuk emiten ini juga IPPE. Jadi mungkin untuk emiten ini juga saya rasa juga banyak yang nyangkut para investor dan juga emiten yang retail ya. Kalau saran saya sih mungkin bisa coba dipasang aja antrian dari 50 teman-teman, siapa tahu bisa kejual ya kalau misalkan ada yang nyangkut nih. Atau paling banter teman-teman bisa lakukan di pasar nego, bisa jual di harga 50 nih. Karena kondisi seperti ini saya rasa akan sulit untuk bangkit, apalagi dengan sentimen yang udah cukup buruk ya. Ini dari IPPE juga sama, jadi sangat mengerikan teman-teman kondisinya. Dan yang terakhir untuk Zata juga terakhir ini baru listing teman-teman di tahun 2022 bulan November. Waktu listing sempat naik sedikit, lalu akhirnya kembali dibanting cukup dalam sampai akhirnya tidur di harga 50 teman-teman. Ini juga sama ya kondisinya, mungkin terkena sentimen juga dari
kinerja dari BEPS juga teman-teman, yang cukup kurang bagus dari segi manajemennya ya tentunya, yang menyebabkan zat tadi juga akhirnya kembali ke 50 untuk harganya teman-teman. Dan kita juga lihat ya untuk emiten-emiten seperti ini. Nah, untuk komposisi pemegang sahamnya kita lihat ciri-cirinya adalah yang dimana untuk kepemilikan dari masyarakatnya lebih besar. Memang di sini untuk BEPS contohnya, untuk masyarakat dia kepemilikannya 55,9%. Jadi lebih besar dari kepemilikan dari masyarakatnya teman-teman dibanding dengan kepemilikan dari pengendalinya, yang dimana harusnya itu jadi salah satu tanda ya bahwa emiten ini jadi kurang terpercaya ya dari segi kinerjanya. Ya logikanya nggak mungkin kalau misalkan kita pegang perusahaan bagus, kita mau melepas banyak saham kita ke masyarakat teman. Jadi analoginya kurang lebih seperti itu. Namun di sini untuk BEPS kita lihat dari segi komposisi shareholdernya, kita lihat masyarakat memegang peranan cukup besar teman. Begitu juga yang terjadi di PPE, yang dimana masyarakat memegang porsi kurang lebih 49,43%. Jadi cukup besar dibanding yang lainnya ya. Dan juga dibanding dengan pengendalinya nih, yang hanya 35%-an. Namun untuk data di sini cukup berbeda ya teman-teman. Untuk masyarakatnya 20% karena mungkin ini emiten yang baru listing. Untuk pengendalinya masih di 72,93%. Namun dengan kondisi-kondisi seperti itu, dengan sentimen-sentimen yang kurang cukup baik, saya sih rasa untuk emiten ini jangan dilirik teman-teman ya. Kedepannya jangan terlalu dilirik untuk emiten seperti ini, karena nanti jatuhnya kita malah bisa jadi korban teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk update hari ini untuk emiten yang dipegang oleh salah satu pengusaha Subang ya teman-teman, yang dimana kita tahu jadi masih terkena sentimen negatif dan akhirnya ketika emitennya mendapat respon yang kurang bagus dari investor dan akhirnya tertidur di harga 50 teman-teman. Oke, jadi tetap waspada, jangan coba-coba untuk melirik emiten-emiten seperti ini teman-teman, masih banyak yang lainnya kok di bursa ya. Oke, jadi kurang lebih untuk hari ini seperti itu aja. Dan juga berakhir pembahasan kita di ISG Daily hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk besok di hari Jumat seperti biasa untuk merekomendasi saham dan juga update market. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.